Salam sahabat museum, museum di Museum di hatiku. Museum Mania edisi keempat ini bertempat di Museum Avandi. Kami membawa perempuan-perempuan inspirasi museum. Karena di bulan April ini identik dengan bulan Kartini, di mana Kartini adalah salah satu tokoh yang menginspirasi agar para perempuan Indonesia maju dalam memperjuangkan hak pendidikan, hak untuk menempuh hidup yang lebih baik. Nah, sudah ada di sini para perempuan inspirasi dari museum-museum yang ada di Sleman. Ada Ibu Helvi, Kepala Museum Avandi, ada Ibu Susilowati Susmono. Beliau adalah owner dari Museum Serat Holistik yang ada di Jalan Palagan. Juga kami undang Ketum Berahmus, yaitu organisasi museum-museum yang ada di daerah istimewa. Selamat siang semua, sehat semua. Salam sahabat museum, museum di hati. Biar lebih meriah lagi, acara edisi kali ini akan menceritakan dari kiprah para ibu-ibu ini dalam menginspirasi museum yang ada di Kabupaten Sleman dan mendunia. Seperti halnya Ibu Helvi ini adalah cucu dari pelukis maestro Indonesia, yaitu Bapak Avandi. Bapak Avandi melampaui beberapa zaman, dari zaman Jepang, revolusi kemerdekaan, dulu zaman Indonesia Merdeka, yang karya-karyanya sangat menginspiratif bangsa, hingga sampai kini kita ada di Galeri Museum Avandi. Nah, sebelum obrolan ini akan kita lanjutkan, terlebih dahulu kita saksikan sambutan dari Kepala Dinas Kebudayaan Sleman. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Sleman memiliki sebuah forum komunikasi museum yang ini menjadi sebuah wadah yang secara terus-menerus bagaimana menggelorakan agar museum ini lebih dikenal di seluruh kalangan masyarakat, karena memang museum mengemban visi maupun misi bagaimana menjadi tempat edukasi dan mencerdaskan seluruh masyarakat kita. Nah, kita ini menjelang Hari Kartini 21 April tahun 2021. Saya kira menjadi program yang sangat strategis dari forum museum kita untuk mengangkat tema mengenai perempuan inspirasi penggerak museum. Di dalam membangun museum, di dalam mengembangkan museum, semua lapisan masyarakat dilibatkan, termasuk perempuan. Apalagi namanya perempuan, empu. Perempuan itu adalah seorang empu yang memang memiliki daya linuwe, memiliki kelebihan. Nah, oleh karena itu, Sleman juga memiliki banyak museum-museum yang diinspirasi oleh perempuan, seperti Bu Kartika Avandi yang luar biasa, sudah sepuh tetapi tetap bersemangat di dalam melanjutkan karya-karya almarhum Avandi. Sleman juga punya museum holistik yang baru saja diresmikan, tetapi koleksinya, perannya oleh seorang perempuan yang luar biasa, Bu Susilowati, yang sekarang museumnya ada di wilayah Kelurahan Donoarjo, Kecamatan Ngaglik. Jadi di dalam sejarah juga terpatri kita punya Museum Mandala Bakti Wanita Tama, museum yang menggambarkan bagaimana perjuangan perempuan. Jadi perempuan memang luar biasa, dan di Hari Kartini ini Sleman mencoba untuk memberikan posisi yang lebih kepada perempuan untuk berpartisipasi di dalam mengembangkan permuseuman, khususnya di Kabupaten Sleman dan tentunya di Indonesia. Mudah-mudahan terus maju forum komunikasi kita, membantu perkembangan museum di Sleman, terlebih juga peran perempuan lebih memiliki peran yang lebih besar lagi, sehingga museum kita
akan menjadi lebih dikenal masyarakat sebagai pusat edukasi dan mencerdaskan masyarakat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat museum, Museum di Hatiku. Terima kasih atas sambutannya Bapak. Mari kita mulai obrolan. Bisa kita mulai dari Ibu Helvi dulu. Monggo Ibu Helvi, bagaimana meneruskan dari warisan Eyang agar Museum Affandi karya-karyanya tetap melegenda dan tetap menjadi warisan budaya dari bangsa Indonesia. Memang kebetulan Pak Affandi itu sudah mempunyai program di masa mudanya untuk membuat sebuah museum untuk anak cucunya. Pada awalnya seperti itu. Nah, berjalannya waktu beliau mengatakan bahwa kalau nanti lukisan-lukisanku yang aku aku buat tanpa ada yang menaungi, bisa dibilang itu sebuah yayasan, itu pasti juga akan hilang. Berjalannya waktu kembali lagi, Pak Affandi banyak berkiprah, banyak mendapatkan hadiah-hadiah dari luar negeri dan dalam negeri, dan koleksi-koleksi yang ada di sekitar kita sekarang ini Galeri 1 yang kebetulan bangunan ini dibangun oleh Pak Affandi. Dari hasil jeripayah beliau dapat mengumpulkan lukisan sebanyak 2000 lukisan karya beliau dari awal sampai akhir hayatnya. Yang ada di dalam museum kami ini di tanah Jalan Solo 167 Jalan Laksda di Sudirto, akhirnya itu kami hanya tinggal 300 lukisan. Tapi dari 300 lukisan itu sendiri termasuk manuskripnya juga. Dan sekarang bisa dihadirkan di Galeri 1, Galeri 2, Galeri 3. Dan kepemilikan ini memang masih dinaungi oleh sebuah yayasan. Karya-karya beliau tidak akan punah, tidak akan hilang untuk anak cucu beliau dan untuk negara kita, Indonesia tercinta. Sahabat Museumania, silahkan loh berkunjung ke Museum Affandi. Bisa melihat karya-karya dari pelukis Affandi yang sampai saat ini masih terdisplay dengan aman dan terpilih dengan baik. Kalau nih Museumania, ada museum baru loh di wilayah Sleman ini, Museum Serat Holistik. Ownernya adalah Ibu Susilowati Susmono. Monggo Ibu Sus. Ya, alhamdulillah Mbak. Ini logo Museum Serat Holistik Kehidupan. Ya, dinamakan Museum Serat Holistik Kehidupan Susilowati Susmono karena isinya itu karya tunggal. Isi karyanya sebanyak 4.636 karya, terdiri dari buku, lembaga pendidikan, kurikulumnya, silabus-silabusnya, karya tari, karya sastra, manuskrip, dan juga karya lagu serta lukis dan kriya. Guci-guci lukisan itu total 4.636 karya isinya, termasuk batik, karya batik. Yang dari karya-karya tersebut, menurut Ibu gimana sumbangsihnya untuk para generasi ini, Ibu? Ya, begini Mbak, sebetulnya karya-karya ini merupakan suatu tatanan kehidupan secara holistik menyeluruh artinya, dari mulai tangga dasar sampai ke puncak pendakian. Jadi menggambarkan kehidupan seseorang yang karakternya harus dibangun dari awal, dari kecil, bahkan dari dini. Maka kami membangun selain daripada museum ini, lembaga yang harus kita kaji di sini adalah lembaga di bawah museum yang dinaungi untuk kita. Di sini ada ilmiah, sudah ke LIPI, ISSN dari Jurnal Holistik Kehidupan yang mengaitkan diri manusia dengan museum. Jadi museum itu tidak luput dari manusia. Tadi sebelum kita acara dimulai,
bertanya kepada ibu bahwa apa yang latar belakangi lukisan ini banyak dengan lukisan manusia, karena manusia itu unik, ya, luar biasa. Kalau kita kaji, semakin kita gali, ternyata banyak sekali pengetahuan yang kita harus dapati dari manusia itu. Nah, ini kan gambaran-gambaran yang tadi saya dapat sedikit bahwa gejolak-gejolak yang di dalam itu akhirnya bisa dilukis seorang tokoh yang disebut Bapak Afandi yang sangat luar biasa fenomenal. Nah, begitu pula karya-karya di Museum Serat Holistik Kehidupan ini tidak luput dari karakter. Jadi kita menggambarkan karakter itu berbagai macam. Ada melalui intelektualnya, dari karakter intelektualnya sampai ke seni. Jadi seni itu tidak bisa kita lupakan. Ibaratnya sebagai teras kita di dalam budaya bangsa paling depan. Saya menggambarkan teras rumah atau teras bangunan. Kalau di depannya itu kotor bagaimana? Jadi seni itu harus benar-benar suci. Justru diawali dengan kesucian, kemurnian dan ketulusan. Di dalam berseni itulah merupakan ada transfer rasa berseni. Jadi tidak bisa kita hilangkan dari diri manusia. Oke. Ya. Sementara itu dulu. Iya. Nah, museumannya menarik bukan? Nah, kalau pengen ngelihat karakter manusia, mau ngelihat dari perjalanan hidup manusia, bisa menikmati puisi-puisi yang ada di Museum Serat Holistik, ada di Jalan Palagan kilometer 10,5. Ya, nanti di Gmap gampang loh museumannya, bisa dilihat. Siang ini ada narasumber dari Ketum Barahmus, Ketua Umum Organisasi Museum yang ada di DIY ini. Monggo kita Mbak. Tentang museum yang ada di Sleman ini gitu. Oh ya, terima kasih Mbak. Jadi begini, saya berbahagia bahwa museum-museum di Sleman itu mulai berkembang begitu setelah ini Barahmus DIY dalam Musda 2018 yang lalu mengamanatkan bahwa Barahmus DIY bisa dibantu atau istilahnya mempunyai tangan panjang begitu forum komunikasi museum, dan itu alhamdulillah sudah terbentuk di Kabupaten Bantul itu 2018, kemudian di Kabupaten Sleman 2019, dan 2019 sudah disusul di Kota Yogyakarta. Nah, untuk forum komunikasi Museum Sleman, ketuanya itu Mas Nanang Winarto dari Museum Monjali. Untuk di Bantul itu Bapak Gatot Nugroho SPT dari Museum HM Soeharto, dan untuk Kota Yogyakarta ketua forumnya itu Ibu Mayor Siti Karyaningsih. Nah, saya coba mencatat begitu, ternyata Sri Kandi Museum itu memimpin museum ya. Di Sleman itu ada 5, di kota itu ada 6, di Bantul ada 3. Di Sleman itu Ibu Suhartati, Museum Gunung Api Merapi, kemudian Museum Afandi, Bu Elvi sendiri, kemudian Museum Monumen Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia itu Ibu Profesor Bindu Nuryanti, kemudian Museum UGM itu baru dunia, dan Museum MPI UNJ Profesor Hasbiti. Jadi apalagi ada yang profesornya, museumnya, kepala museumnya 2 yang profesor. Jadi oleh karena itu tugas Barahmus menjadi agak ringan, karena forum-forum komunikasi ini sudah berkolaborasi, bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan, Pondok Kebudayaan masing-masing, dan serta saya amati dalam 3
3 tahun ini kegiatannya begitu baik, meningkat. Terus terang saja memang Baramus DIY sebagai organisasi yang pertama di Indonesia itu 7 Agustus 1971 dan nanti 7 Agustus besok itu 50 tahun itu memang tidak bisa berbuat banyak kalau kaitannya dengan anggaran. Namun adalah kita hanya bisa memberi support, semangat, kerjasama, kekeluargaan, bisa memberikan sumbangsih pemikiran-pemikiran, program-program, kemudian diserasikan dengan di kabupaten maupun kota maupun di provinsi DIY. Itu sementara, jadi ini saya sangat senang di tahun 2021 ini ada kegiatan museum mania gitu, dan ini tentu akan menambah siar khususnya di kota di DIY dan Kabupaten Sleman, apalagi Mas Nanang Winarto juga saya rekomendasi ikut menjadi anggota WA Group Keluarga Museum se-Indonesia. Jadi, mau tidak mau program museum itu adalah jangan hanya mengomunikasikan koleksi, tapi mau mengomunikasikan semua kegiatan yang ada di museum. Antara lain dengan memang yang pokok adalah pameran. Itu Mbak Ida. Nah, Ida sendiri sebagai bendahara tahu persis keuangan Baramus itu kalah kalau dibanding dengan lembaga lain, tapi tetap semangat. Ketua umumnya pokoknya siap untuk keliling ke DIY, apalagi jadi ketua 1 AMI pusat, ya siap keliling Indonesia kalau nanti memang mendapat amanah dan tidak COVID gitu. Itu Mbak Ida, terima kasih. Oke, Museum Mania, pengen lebih detail nggak tentang masing-masing museum? Mari, Bu Helvi, selain ada pameran kayak gini, sebelum pandemi kan sebetulnya Museum Avandi sendiri banyak sekali program ya, mau ada melukis di Museum Avandi, mau acara gathering, mau acara lecture, mau nyewa tempat buat berbagai kegiatan itu kan bisa. Gimana Bu Helvi? Pokoknya sebelum pandemi itu sampai kita kewalahan, Mbak. Iya, betul. Kewalahan sampai saya matur sama Bapak Ketua, Pak, jadi programnya apa saja ya, dan kita bisa ngikutin. Tapi alhamdulillah semuanya itu kalau kita berkolaborasi itu akan sangat mudah. Karena namanya juga kita berorganisasi ya harus mempunyai teman gitu. Nah, kebetulan kegiatan-kegiatan kami ini banyak juga ditunjang oleh Baramus dengan Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, dan semuanya itu sangat positif buat kita. Ada yang namanya program BKM. Wah, itu luar biasa itu. Luar biasa, itu kewalahan kita. Ada yang namanya program Go to school ya. Itu juga kewalahan kita. Pameran Go to Campus. Nah, to mall. Waduh, itu kita luar biasa. Itu istana. Wah, itu luar biasa. Nah, kebetulan Museum Avandi ini kan kita mempunyai suatu sanggar. Sanggar anak-anak untuk melukis, dewasa juga. Nah, di setiap kegiatan itu kita ikutkan mereka. Kita mempromosikan apa yang kita punya, kan begitu. Tidak mudah. Karena semuanya itu kalau melibatkan namanya juga suatu kegiatan, persiapannya kita nggak bisa membawa lukisannya asli, pasti kita membawa reproduksinya. Dan kita menempatkan itu yang terbaik. Kalau tempatnya itu diberikan yang luas seperti di keraton itu luar biasa. Keraton waktu itu apik banget. Tapi kalau udah di mall, waduh wes Sempit ya soalnya. Empet-empetan, cilik, yang nonton banyak. Kita nggak bisa mempromosikan secara optimal. Nah, sekarang adanya dengan forum ini pastinya akan lebih terbagi, gitu. Nah, itu sangat juga menunjang dengan kegiatan kita. Melukis bersama dengan seniman yang ada di Jogja, kita panggil sini semuanya, lalu dengan anak-anak sekolah yang kita bisa berkolaborasi, kita panggil sekolah-sekolah di Jogja, SMP umpamanya ya,
kita pilih anak-anak yang hobi melukis, 5 anak setiap sekolah, lalu mereka kita kumpulkan ini melukis bersama seniman atau melukis bersama Ibu Kartika. Lukisannya itu nanti kita pamerkan. Nah, kegiatan itu juga menunjang promosi buat kita. Ada lagi yang namanya mantenan, Mbak. Nah, Mantenan kok nyilih nang museum, tapi kenapa enggak? Iya. Itu Ulen Selalu juga seperti itu. Nah, itu memang juga kita harus bisa menata. Nggak bisa banyak. Problem kita karena kita mempunyai museum yang ada di pinggir jalan, Iya. nggak punya parkir. Anjir. Well, parkir milih tonggo, Mbak. Kalau udah parkir milih tonggo ki jane isin ya. Tapi ya piye Tak terelakkan. karena almarhum kakek saya Fandi itu waktu membangun ini itu dia tidak berpikir bahwa nantinya museum ini akan menjadi sebuah tempat kunjungan wisata yang wow, berjubel. Nah, seperti itu kan sebetulnya syarat-syarat kita mendirikan sebuah museum itu kan ada. Iya. Tapi pada waktu itu gawe wae, ya kan? Belum dong Tapi- peraturan. Enggak, Belum ada peraturan. persyaratan. Belum ada persyaratan waktu itu. Tapi karena antusias orang, wah tak menikah di museum itu sesuatu yang lain daripada yang lain, kenapa enggak? Ada value-nya gitu. Itu dia. Lalu keluarga membuat paket. Iya. Kebetulan Pak Alfandi itu mempunyai putri satu, Ibu Kartika, Iya. pelukis, Iya. gitu. Ibu Kartika menikah dengan Pak Sabto, punya anak 9. Itu banyak tuh Pak. Menikah, beranak cucu bercicit. Iya. Kami ini mempunyai kebiasaan kumpul pada hari Minggu, pada hari liburan, pada hari ulang tahun. Di setiap event kita berkumpul, itu Ibu Kartika selalu atau kakek nenek saya selalu menceritakan sejarah mereka. Iya. Nah, atau melukis bersama dengan beliau karena beliau ini kalau melukis di luar kota atau di tempat objek-objek yang dimana anak cucu bisa ikut. Jadi merasa memiliki itu kita sudah ditanamkan dari kecil. Nah, beliaunya itu kalau menceritakan tentang suka dukanya beliau melukis ini, itu akan menjadikan kita merasa bahwa nantinya kami akan ikut bertanggung jawab untuk museum ini. Gitu. Jadi kegiatan-kegiatan itu masih berlangsung sampai sekarang. Nggih. Tetap gathering. Makanya Museumania sering datang kunjungi beberapa museum tuh, banyak banget. Selain dapat ilmu, kita juga enjoyment karena wisata nggak hanya harus ke mall, nggak hanya harus ke kebun binatang, tapi ke museum itu juga kita bisa dapat inspirasi untuk kita nanti berkarya lebih banyak. Nah, kita ke Bu Susilowati nih, karena Bu Susilowati itu karyanya banyak banget, ada 4.000 lebih loh Museumania. Nah, gimana Bu Susilowati? Ya Mbak, sekarang ini program yang kita lagi sedang laksanakan yaitu laboratorium karakter. Lalu kita membangun ruang serbaguna yang tadi bagaimana orang ulang tahun, orang nikahan, seminar, webinar, gitu, simposium, ya pertemuan perkawinan yang keluarga, gitu ya, kita menyediakan tempat di museum. Sedang dibangun, sudah ada atapnya, tinggal finish sekitar 300 meter. Alhamdulillah, sedikit lagi mungkin rampung. Jadi museum itu kita atrapkan ke masyarakat supaya mereka bisa menggunakan ruangan itu untuk acara-acara mereka. Jadi kita jangan menjauhkan masyarakat dari museum. Nah, itu program kita ke depan. Berharap masyarakat mencintai museum, datang ke museum. Maka kita harus ada pancingan untuk museum itu, ruangan yang tadi bermain, melukis. Nah, itu kita siapkan. Mungkin ada lomba-lomba, macam-macam lomba gitu. Dan karakter orang itu kalau dia melukis dia akan keluar malah justru. Apakah dia buruk rupa, baik rupa, justru akan kelihatan perasaan dia. Karena tanpa rasa tidak mungkin. Jadi ungkapan-ungkapan itu membuat dia, kalau dia sudah dikeluarkan, dia tidak perlu marah-marah di rumah. Karena dia satu alat untuk memaintain dia supaya tidak marah-marah dengan keluarga. Itu salah satunya melukis. Karena melukis kan melatih kesadaran. Nah, pada saat dia sudah menghilangkan nilai-nilai yang buruk itu, dia akan kembali lagi normal. Istilahnya kembali zero, nol, ya, integritas lagi. Nah,
salah satu anak-anak bangsa harus diperkenalkan dengan itu. Maka saya membuat ruangan itu bagaimana lab karakter itu kita anak-anak itu kita janji. Kadang-kadang di rumah tangga mungkin dia melihat orang tuanya marah masuk ke dalam pribadi dia. Jadi karakternya tuh mudah emosi, mudah ngamuk, teriak-teriak apa. Kita nggak tahu apa yang terjadi latar belakangnya. Nah di lab karakter itu kalau kita misalnya ada lukisan, ada nulis, ada bikin puisi, ada teriak-teriak bersajak, itu kan akan keluar kayak kita studio, kayak kita teater. Jadi bagaimana kita didukung harusnya oleh pemerintah, terutama dari badan kita mohon dukungannya, karena tanpa dukungan dari pemerintah kita ini seperti orang tidak bertuan, ya kayak anak kehilangan induk nanti kan. Jadi saya mohon bahwa kami sedang membangun ruang serbaguna dan di situ banyak sekali kegiatan yang rencananya yang tadi kita Ibu Hafiz yang tadi sampaikan untuk melukis. Kalau kita hari Minggu, jadi kita bawa anak-anak ke museum. Jadi jangan hanya ke mall terus kan. Tapi di museum itu kita ada kafe, mereka jajan. Nah, kami pengen seperti itu, menyiapkan makanan-makanan ringan, snack-snack ringan supaya mereka betah lah gitu kan. Habis itu mereka kan jalan ya, melihat bagaimana museum. Jadi jangan sampai lepas dari karakter building museum. Jadi museum ini sebetulnya itu karakter building. Membangun karakter itu kalau kita karakter kita yang tadi rumit itu kita sudah keluarkan. Yang buruk rupa itu sudah tidak ada. Jadi yang ada tertinggal yang baik rupanya sebenarnya. Dia bisa membangun, memberi kasih sayang kepada anak, cucu ya, seperti almarhum Pak Fandi. Seorang tokoh yang besar itu pasti memiliki nilai. Nah nilai itu yang digariskan. Nah seolah-olah melihat lukisannya, mengapa banyak yang emosi atau kemarahan misalnya, padahal itu dikeluarkan justru. Jangan salah menilai. Pada saat melukiskan binatang yang berbentuk rupanya galak sekali, manusia yang galak, yang berlaku buruk, itu keluar, bukan dimasukkan. Jadi pelukis itu dia bukan hanya mengajarkan coba pandang lukisanku, bukan, tapi bagaimana kita melukis, perasaannya kita telurkan, kita berikan, kita tuai nanti hasilnya. Anak-anak muda kita tidak lagi emosinya meluap-luap di jalanan misalnya, meluap-luap di demo-demo misalnya. Karena apa? Salurannya tepat. Kalau orang keram itu ibarat berak masuk WC, nggak lumber kemana-mana karena sudah ada saluran. Nah bukan berarti saya menyatakan bahwa lukisan itu buruk-buruk rupa, sama tidak. Jadi ada juga lukisan yang sudah melukiskan baik rupa, kehidupan pribadi yang tenang. Yang saya katakan ke ibu tadi bahwa saya dari subuh ke subuh nggak mau berhenti melukis. Saking tenangnya itu, hanyutnya, larutnya, sampai ketenangan itu seperti air itu tidak ada gelombang. Pada saat air laut yang besar, yang luas itu tidak bergelombang, dia tenang, kan sangat menyejukkan. Tapi pada saat ada gelombang bukan berarti itu salah, karena gelombang itu membuat kapal lebih cepat untuk sampai justru, kan? Riwayat Pangeran Diponegoro dibawa ke Makassar oleh Belanda, nggak ada gelombang, lama sekali. Ini kenapa? Lama sekali nggak nyampe-nyampe gue dibuang ke sana. Karena apa? Karena doa supaya diperlambat, ada strategi lagi yang harus diatur. Sebetulnya lukisan itu juga strategi perang. Iya. Tapi Cyber orang, ya. karakter sekali, mengkarakter. Jadi lukisan itu benih-benih yang kita tumbuhkan ke anak-anak kita. Apakah itu di guci seperti saya, di teko kaca, saya melukis di kaca ya dengan tinta yang khusus, minyak akrilik ya, kanvas segala macam. Kita bagaimana perasaan kita tadi, akhirnya kita hanya menyisakan pada saat menghadapi kehidupan itu dengan penuh kesabaran. Jadi yang buruk-buruknya udah kita buang misalnya. Tadi kayak WC tadi ya, dia sudah membuangnya. Filosofinya kan demikian. Jangan melihat jelek banget ya wajahnya. Kok nggak bisa ngerti gitu. Tapi filosofinya apa yang harus kita petik? Bahwa yang kita buang itu yang sudah buruk rupa, yang jelek-jelek itu sudah tidak ada. Nanti kita dapat lagi yang bagusnya, itu yang kita salurkan kepada anak kita, kepada bangsa, kepada negara. Harusnya kita mulia sebagai bangsa, sebagai putra, sebagai Kartini dan Kartono. Harusnya mulia, kan? Seperti itu.
Itu pesan-pesan saya dalam Museum Serat Holistik Kehidupan. Makanya saya mengajarkan di sini ada filosofinya, ada jurnalnya. Di sini Ki Bambang selaku Ketua Barmus, dia adalah sebagai mitra bestari kita di sini. Ada Ki Bambang, ini adalah tajuknya. Jadi kita harus ada jurnalnya di sini, kita sudah mendapatkan ISSN dari LIPI. Jadi secara ilmiah kita gali. Misalnya mengapa ini lukisan seperti ini? Jadi kita gali latar belakangnya. Jangan hanya melihat koleksi, bukan begitu. Pendidikannya yang kita tetapkan di dalam museum, yaitu harus berdasarkan peraturan pemerintah yang nomor 66 itu. Adalah lembaga pengkajian, lembaga yang meneliti, lembaga karakter. Ya, kata Ki Hajar Dewantoro, bagaimana menuntun. Menuntun itu kayak orang nenten anak, bukan anak itu dilepas berlari sendiri, tapi ditenten supaya tidak jatuh. Kalau dia lari sendiri yang baru belajar berjalan, dia akan terjatuh. Kita biarkan dia jatuh di got. Anak-anak bangsa kita perlu ditenten, perlu dituntun. Nah, dan kita telah memberi ruang untuk bangsa ini. Mengapa tidak kita rawat? Maka saya sangat khawatir Museum Serat Holistik Kehidupan yang saya tinggalkan, wariskan ini, apabila tidak ada perawatnya. Karena saya meninggalkan anak satu, saat ini cucu satu. Dan usia saya saat ini 54 tahun menjalani 55 tahun. Saya makanya minta Pak Dedi sebagai ketua museum, saya selaku pemilik sangat berharap mereka itu konsentrasi untuk menggalakkan masyarakat agar datang ke ruang serbaguna. Karena banyak sekali gunanya, Pak. Itu sangat, saya didukung oleh Pak Lurah untuk diberikan tempat seperti itu untuk membangun. Alhamdulillah saat ini sedang dalam proses pembangunan. Itu loh, Mbak. Saya berharap sekali masyarakat peduli, jangan juga hanya datang ke mall tadi kan. Ya, cobalah datang ke museum karena ada pendidikan karakter. Ya Bu ya. Orang nggak tahu di dalam ini ada karakter yang harus diberikan dituai. Benih-benih itu yang telah ditumbuhkan oleh Pak Afandi, bagaimana benih itu harus ditumbuhkan lagi kepada anak-anak bangsa. Bukan hanya darah itu mengalir kepada anak cucunya saja, tidak. Contoh saya sekali melihat saja, baru saya datang Mbak pertama, tapi saya sudah bertanya, Ibu latar belakang Pak Afandi manusia dan karakter beliau kenapa? Nah itu gambar dia lagi marah, pasti marahnya itu ada latar belakangnya. Nah alhamdulillah sudah keluar. Kalau orang marah di dalam, dia seperti apa ya? Seperti gunung Merapi yang belum meletus. Keluar gitu kan? Meledak itu suatu solusi justru. Ya. Jadi kalau kita berkata-kata di bangsa ini jangan ditutupkan, nanti meledaknya di mana nggak tahu. Iya kan, buat saluran justru. Ya, kita membuat saluran salah satunya museum ini gitu loh. Saluran kita untuk bangsa. Tolong dukunglah pemerintah ini untuk para seniman-seniman yang berpikir keras. Bagaimana menalurkan karakter ini ya Bu ya. Ya. Bukan hanya kita memikirkan bagaimana museum ke depan untuk dirawat. Tolonglah. Saya berpesan di sini. Saya meninggalkan karya yang begitu banyak. Buku-buku, lagu-lagu, tarian daerah, tarian Perangi Napsuka, Dandang Bulo. Bagaimana menyambut tamu, bagaimana budaya menjadi teras. Jangan agama dijadikan teras, agama itu menjadi kamar. Jadi akhirnya ditukar-tukar. Saya berpesan kepada Ki Bambang waktu datang ke museum. Saya katakan, Ki, harusnya kan agama di kamar masing-masing. Masa kita kamar kita ungkapkan di luar publik, di publik, kita harus mengungkapkan teras. Maka museum adalah budaya. Budaya harus kita angkat, kita kedepankan. Tolonglah pemerintah, dukunglah program kita ini. Datanglah ke ruang serbaguna yang lagi sedang dibangun, yang di situ minim sekali tenaga, minim sekali dana, minim sekali karakter. Karakter memiliki bangsa sebagai Kartini dan Kartono. Alhamdulillah Ibu, nanti kita akan menggali kalau Ibu datang, silakan melihat karya yang ada, yang digerai di Museum Serat Holistik Kehidupan. Silakan, anak bangsa, putra putri bangsa, Kartini dan Kartono. Ya Ibu ya, pasti. Luar biasa ya Ibu Pasti. ya. Nanti Saya kita akan langsung, sempatkan, aduh Pak Afandi meninggalkan karakter yang saya pegang. Dan di situ saya ingin menyampaikan ini juga.
Boleh kan Bu? Boleh, silakan Ya, Ibu. sebagai Monggo. Apandi baru. Ya. Bukan berarti seniman itu egois hanya menyampaikan karya beliau saja. Ibu datang ke saya nanti ke museum kita. Ibu sampaikan makna-makna itu. Ya. Bahwa karakter itu tidak akan hilang. Dia abadi sana. Dan kita membacanya dengan rasa. Betul. Betul sekali. Ya. Museum Mania menarik sekali kan. Iya, dua perempuan inspirasi yang menggagas museum, kemudian melestarikan museum dari warisan leluhurnya, sehingga karya-karya tersebut akan selalu menjadi warisan budaya Indonesia yang akan menjadi karakter dari bangsa ini. Ya. Nah, Museum Mania, follow kami terus ya di YouTube channel FKMF TV. IG-nya adalah FKMF_DIY, kemudian Facebook-nya adalah Forkom Museum Sleman. Nah, Museum Mania akan banyak sekali mendapatkan pengetahuan tentang museum-museum yang ada di Sleman. Nah, ini ada sesepuh di organisasi museum nih, I Bambang. Tanggapan dari pernyataan ibu-ibu tadi, gimana peran pemerintah sebetulnya, I Bambang? Jadi baik. Jadi memang kalau peran pemerintah memang sudah kita usahakan ya, kami dari para musdiji maupun dari Asosiasi Museum Indonesia itu coba untuk mengomunikasikan bagaimana museum-museum itu dapat dibantu operasionalnya. Tapi sementara karena anggaran ya pemerintah adalah sementara memang baru menganggarkan membiayai biaya untuk menyediakan biaya untuk museum-museum negeri. Namun tetaplah kami tetap berjuang bagaimana museum-museum yang bukan negeri pun dapat bisa dibantu dan melalui dana alokasi khusus. Mudah-mudahan nanti setelah tidak ada COVID itu akan ada pertemuan nasional museum ataupun nanti pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kemenko PMK itu nanti bisa berlanjut, dan tahun ini memang ditiadakan. Mudah-mudahan nanti setiap tahun ada waktu itu. Namun kami tetap berusaha bagaimana museum-museum itu dapat bom itu bantuan operasional museum gitu. Kalau Kayak sekolah bos, ya. kan bantuan operasional sekolah bos gitu. Ya. Namun saya mengapresiasi dan senang sekali khususnya di DIY, Dinas Kebudayaan DIY telah mencoba untuk membantu berbagai kegiatan kita, termasuk melalui dana AIS begitu sudah cukup banyak membantu kegiatan-kegiatan itu, dan Asosiasi Baramus akan terus mendampingi itu tadi Bu, karena sekarang sudah ada forum komunikasi museum Sleman, museum kemudian di Bantul dan di kota, lalu melalui Dinas Kebudayaan Kabupaten dan Kota itulah program-program itu bisa dibantu melalui anggaran yang sudah tersedia. Dan alhamdulillah saya mengikuti, dan sekarang ini juga tadi sampai kemarin juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh para dari pemerintah daerah itu, dan kami juga sudah mengetahui bahwa untuk tahun 2023 pun museum-museum di DIY khususnya itu sudah mendapat porsi untuk dapat bantuan nanti pada saatnya. Kaitannya dengan apa yang disampaikan Ibu Helvi dan Ibu Susmono itu memang beliau inspiratif ya. Memang bagaimana kedepannya itu memberikan tinggalan yang bermakna. Kiranya museum holistik kehidupan itu sangat bagus untuk penguatan pendidikan karakter bangsa. Yang sekarang ini boleh dikatakan kita minim panutan, minim teladan. Hanya dengan melalui museum-museum ini, kalau kita namanya museum itu harus ada koleksi. Kalau ada di koleksi itulah sesuai dengan ciri museum masing-masing. Ini melalui lukisan, melalui
peninggalan-peninggalan sejarah perjuangan bangsa itu bagaimana generasi muda kita bisa meneladani lah melalui museum. Oleh karena itu museum menurut hemat kami juga merupakan salah satu wahana untuk penguatan pendidikan karakter yang sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo tahun 2017 yang lalu. Nah, bagaimana kelanjutannya? Mari kita bersama-sama untuk merealisasikannya. Memang kita sebagai pengelola museum bagaimana menyesuaikan perkembangan alam dan zaman begitu ya. Sekarang generasinya generasi milenial. Tentu kita harus menyesuaikan keinginan mereka. Dan saya senang dengan digitalisasi museum, dengan kegiatan-kegiatan yang virtual itu, sehingga generasi kita akan tertarik. Siapa lagi kalau bukan mereka, karena nilainya itu triliunan loh, peninggalan-peninggalan seperti Museum Affandi, museum yang lain-lain di Museum Keraton dan sebagainya. Karena itu saya senang jadi ini kegiatan yang sangat baik itu bagaimana museum itu bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda kita untuk meneladani para tokoh-tokoh dalam seni lukis ya, kita meneladani Pak Affandi. Kemudian dalam kepahlawanan kita meneladani Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dalam dunia pendidikan kita bisa mencontoh Ki Hajar Dewantara dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan lah dengan kegiatan yang walaupun di era COVID-19 ini ya tadi Bu Helvi sudah, tetapi tetap bersemangat dengan ya kita memang karena sudah niat ingsun mendirikan museum, bagaimana caranya melalui usaha-usaha bersama, memang ada Baramus, ada Asosiasi Museum Indonesia, dan itu bisa ikut membantu operasional. Itu Pak. Jadi intinya begitu. Ayo kita bersama-sama dengan suasana semangat kekeluargaan, itu kita bergandengan tangan meneruskan warisan yang tidak ternilai harganya itu Mbak Ina. Luar biasa ya obrolan di siang hari ini. Meskipun sedang mengalami masa yang tidak nyaman sama sekali, sudah ulang tahun ini Bu Helvi ya. Iya, Jangan sampai ulang tahun berikutnya aja. Jangan sampai. Pengennya segera recovery sehingga Museum Mania bisa berkunjung ke semua museum yang ada di DIY ini, terutama di Sleman dulu ya Museum Mania. Di Sleman ini banyak sekali museum, dari yang lukisan, dari yang museum perjuangan kayak Dirgantara Mandala, dari yang museum ke Gunung Apian ada di Kaliurang, ada juga museum pahlawan Pancasila, museum tentang dunia air ada. Jadi di wilayah Sleman ini Museum Mania bisa mengunjungi ada lebih dari 16 museum yang bisa Museum Mania kunjungi. Misalnya kami sedang berbenah, Museum Mania bisa reservasi terlebih dahulu. Kayak Museum Affandi ini virtual Mbak. Nah, bisa virtual. Kalau enggak langsung itu bisa virtual Museum Mania. Karena era digital ini banyak sekali museum mengadakan kunjungan virtual. Misal pun tetap pengen berkunjung itu harus reservasi dulu. Iya, reservasi. Pasti kita akan siapkan pemandunya. Iya. Dengan catatan prokes ya. Iya. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Karena dalam ruangan yang sebesar ini kita biasanya menampung 200, tapi besok tidak bisa. Kita hanya 10-20 maksimal. Dan itu juga harus kita betul-betul sangat ketat. Konten-konten untuk museum yang harus kita promosikan itu kebetulan kok kita nggak punya SDM Mbak. Nah itu Pak Ketua, itu kami sangat mohon bantuannya, karena di era seperti ini
Kami ini kan sudah generasi yang sudah agak lewat-lewat. Mau belajar lagi nggak apa-apa, tapi terbatas Pak. Jadi kalau umpamanya dari kelompok kita Baramus ada dapat membantu kami ini untuk membuatkan suatu program di mana kita bisa on lagi dengan virtual, itu akan lebih membantu kami. Ini Museumania yang punya keterpanggilan untuk ikut sebagai CSR, ikut sebagai orang yang pengen mendedikasikan ilmunya. Museumania bisa bantuin Ibu Terbuka, Helvi dengan sangat terbuka untuk mengadakan promo-promo, mengadakan liputan ya Bu Helvi. Ya. Ini loh Museumania ini tantangan loh. Anda itu bisa mengaplikasikan ilmunya untuk membantu untuk membuat museum lebih sangat kena di hati anak muda gitu loh museum. Dan Bu Helvi terbuka sekali loh. Ibu Susmona apalagi sangat welcome menyambut Museumania untuk kita saling bersinergi. Ayolah bikin museum itu lebih mendunia dengan karakter yang unik yang ada di Sleman ini, di Jawa ini ya Museumania. Jadi ilmu Anda akan sangat berguna karena bisa diaplikasikan kepada museum-museum yang memang membutuhkan untuk tayangan-tayangan digital ya Bu Helvi, Bu Susmono. Materinya kan kita Sedang banyak sekali. berproses. Materi Ya. kita banyak sekali Ibu. Kita sedang berproses untuk mencari siapa yang tepat Nah, untuk virtual. ya. Sekarang Nah, ini di Museumania. Jakarta. Ya. Di Jakarta tapi untuk buatnya Iya. belum mendapat Yang ces gitu ya. Karena butuh rasa. dananya besar. Iya. Ini Museumania salah satu kontribusi Anda loh. Nah, seperti ini ya. Jadi museum itu memang butuh dipromosikan. Kadang setiap museum ada keterbatasan untuk bisa membuat tayangan museumnya gitu. Iya. Nah, ini makanya butuh orang-orang yang memang punya dedikasi, punya jiwa seni, punya keterpanggilan, punya jiwa CSR agar bisa mengembangkan museum-museum tersebut lebih go public gitu. Iya. Tidak mengurangi esensi visi misi si museum tersebut. Pasti. Jangan sampai ketika kita bikin tayangan maaf ya melanggar atau bertentangan dengan visi misi si museum. Museumania juga harus menghormati tiap-tiap museum tersebut punya karakter masing-masing. Jadi ini butuh ketemu Museumania bisa datang dapat ilmu banyak di sini loh Museumania. Iya enggak? Senang ya Ibu ya hari ini kita dapat ilmu banyak bahwa luapan emosi karakter masing-masing orang bisa diekspresikan, bisa disalurkan dengan media seni. Seperti karya-karya Pak Afandi ini menjadi masterpiece, menjadi warisan budaya dari sebuah jiwa seni, dari sebuah impian, dari sebuah pemikiran seorang Afandi menuangkan melalui kanvas, melalui cat. Kemudian kalau Museumania berkunjung ke tempat Ibu Susilowati Susmono, Museum Susilowati Susmono yang di Jalan Palagan, banyak sekali tulisan-tulisan, syair-syair, selain ya manuskrip banyak, karya sastra. Nah, itu bisa membuat kita meredam emosi yang bisa membuat kita akan lebih baik lagi dalam berkarya dalam kehidupan yang sangat luas dan sangat panjang ini Museumania. Ayo silahkan bisa datang ke sini. Reservasi dulu ya Museumania. Lebih baik reservasi dulu museum. Ikutin terus channel FKMF TV. Anda bisa tanya di situ alamat yang lebih lengkapnya. Bisa follow Instagramnya FKMS_DIY. Juga follow Facebooknya Forum Komunikasi Museum Sleman. Gitu. Saya rasa closingnya Ibu, monggo. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Baramus dan kepada Dinas Kebudayaan dan kepada Ibu Mbak Ida. Ya, Mbak Ida lalu Ibu Susilowati. Terima kasih untuk kehadirannya di Museum Afandi. Semoga kebersamaan ini akan menambah kehangatan daripada keluarga besar Baramus
dan semoga penyakit yang harus kita selalu dampingi adalah COVID-19 akan Iya. selalu ada di dalam kehidupan kita, tidak apa-apa. Iya. Tapi kita harus maju terus dan sehat, dan semoga Tuhan selalu memberikan jalan yang Amin. terbaik untuk kita. Terima kasih. Ibu Idris, closing statement. Alhamdulillah Bapak, saya juga ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada Ki Bambang yang sudah bersedia mendukung, mensupport, membimbing ya kepada seluruh museum yang ada di Sleman khususnya dan di Inggris. Kemudian Ibu dari keluarga yang mewarisi sebagai tokoh yang sangat ditokohkan ya Pak Andi ya. Semoga karakter-karakter mereka dahulu seperti para budayawan kita ya banyak sekali ya di Jogja seniman ya, yang harusnya kita bagi ya menggalinya di mana di sini ya, lembaga yang memang khusus untuk mengkaji karakter-karakter termasuk karakter saya. Jangan lupa semua karya saya bukan hanya lukisan tapi karya intelektual yaitu tulisan berupa buku ada 122 buku dan juga manuskrip serta serat-serat ya, gitu. Dan juga sastra kebanyakan memang mata rantai dari kakek nenek moyang kita yang mewarisi harus kita wariskan terus. Jadi kita jangan sampai putus maksudnya. Ketika pun nanti karya ini jangan sampai putus. Itu saja kan. Jangan sampai terputus, kita melanjutkan apa yang mereka wariskan dan apa yang kita wariskan hari ini jangan sampai terputus. Iya, Ini pikiran bersama. betul. Ya. Ki Bambang, closing Baik, statement. jadi saya ingin sampaikan bahwa seperti PP 66 tahun 2019 itu kan museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengomunikasikan pada masyarakat untuk penelitian, pendidikan, dan kesenangan. Ya, oleh karena itu saya ingin mengutip pesan dari Ki Hajar Dewantara terkait dengan peringatan Hari Kartini, yaitu di dalam tertulis di majalah Wasita bulan Desember tahun 1948, pesan Ki Hajar Dewantara. Hai kaum perempuan Indonesia, masuklah ke dunia pendidikan. Disitulah kamu akan merasakan kenikmatan diri karena kamu bekerja guna kemuliaan rakyat dan bangsa selaras dengan kodratmu lahir dan batin. Jadi sudah cocok kalau kita berkecimpung di dunia museum, karena museum sebagai salah satu sebagai untuk Wahana pendidikan. pendidikan, kesenangan, dan penelitian. Terima kasih. Cukup menarik kan Museumania edisi keempat ini sudah menghadirkan para perempuan inspirasi museum, juga kedatangan Ketua Umum Barakmus DIY. Sampai ketemu lagi di edisi FKMS Museumania yang lain. Tetap semangat, tetap sehat, tetap mencintai dunia museum karena museum adalah sumber pengetahuan selain sebagai juga kesenangan. Salam sahabat museum. Museum di hatiku.